Renungan Pagi Maranatha oleh Ellen G. White, 30 Juli 2026. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah matahari kebenaran bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan dan pertobatan kami semua, agar memohon dalam doa untuk roh hujan akhir. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Stephen Ayurbaba. Kepada Saudara Stephen, kami persilahkan. Selamat pagi. Judul renungan kita pada pagi hari ini adalah hujan awal dan hujan akhir. Ayat inti terdapat dalam Yoel 2 ayat 23. Hai Bani Amon, bersorak-soraklah dan bersukacitalah karena Tuhan Allahmu. Sebab telah diberikannya kepadamu hujan pada awal musim dengan adilnya, dan diturunkannya kepadamu hujan pada awal dan hujan pada akhir musim seperti dahulu. Akan ada manifestasi kuasa Allah yang luar biasa di dalam gereja. Tetapi kuasa itu tidak akan bekerja atas mereka yang tidak merendahkan diri di hadapan Tuhan dan tidak membuka pintu hati melalui pengakuan dan pertobatan. Dalam manifestasi kuasa yang menerangi bumi dengan kemuliaan Allah, mereka hanya akan melihat sesuatu yang menurut kebutaan mereka berbahaya, sesuatu yang membangkitkan ketakutan, dan mereka akan meneguhkan diri untuk menolaknya. Karena Tuhan tidak bekerja sesuai dengan harapan dan standar mereka, mereka akan menentang pekerjaan itu. Mengapa, kata mereka, kami tidak mengenal roh Allah, padahal kami sudah lama dalam pekerjaan ini? Karena mereka tidak menanggapi peringatan dan ajakan dari pekabaran Allah, melainkan terus berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Wahyu 3 ayat 17. Bakat pengalaman panjang tidak akan menjadikan manusia saluran terang kecuali mereka menempatkan diri di bawah sinar terang matahari kebenaran dan dipanggil, dipilih, serta diperlengkapi oleh karunia Roh Kudus. Ketika orang-orang yang menangani perkara-perkara kudus merendahkan diri di bawah tangan Allah yang perkasa, Tuhan akan meninggikan mereka. Ia akan menjadikan mereka orang-orang yang penuh pengertian, orang yang kaya dalam kasih karunia rohnya. Sifat egois yang kuat dan kekerasan hati mereka akan tampak dalam terang yang bersinar dari terang dunia. Aku akan datang kepadamu, dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Wahyu 2 ayat 5. Jika engkau mencari Tuhan dengan segenap hati, ia akan berkenan ditemukan olehmu. Tidak boleh ada pengabaian terhadap kasih karunia yang diawali oleh hujan awal. Hanya mereka yang hidup sesuai dengan terang yang telah mereka terima yang akan menerima terang yang lebih besar. Jika kita tidak setiap hari maju dalam mempraktikkan kebajikan Kristen yang aktif, kita tidak akan mengenali manifestasi Roh Kudus dalam hujan akhir. Hujan itu mungkin sedang turun ke atas hati di sekitar kita, tetapi kita tidak akan melihat atau menerimanya. Demikian bacaan renungan pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penatelanan Saudara Stephen. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Pekabaran renungan pagi hari ini kembali berbicara tentang hujan awal dan hujan akhir. Namun sebelum melihat kembali tentang hujan, kita perlu mengerti dengan benar tentang matahari, yaitu matahari kebenaran. Suratnya nomor 118 tahun 1894 paragraf 15 berkata, jika musuh berusaha menebarkan bayangan neraka di hadapan jalanmu,
lihatlah melampaui kegelapan yang diciptakannya kepada Yesus, matahari kebenaran. Roh nubuat dengan jelas menyatakan bahwa Yesus adalah matahari kebenaran, dan matahari adalah terang. Itu sebabnya Roh nubuat berkata dalam Patriarchs and Prophets halaman 134 paragraf 1. Apabila Kristus hidup di dalam hati, maka adalah mustahil untuk menyembunyikan terang hadiratnya atau membiarkan terang itu menjadi kabur. Sebaliknya, hal itu akan menjadi lebih terang apabila hari demi hari kabut dosa dan sifat mementingkan diri dilenyapkan oleh cahaya terang matahari kebenaran. Yesus adalah matahari kebenaran, karenanya Yesus adalah terang. Dan bila Yesus yang adalah matahari kebenaran tinggal dalam hati kita, maka tidak mungkin kita sembunyikan terang kehadiran Kristus dalam hidup kita. Pertanyaannya sekarang adalah, bagaimana Kristus yang adalah matahari kebenaran hidup di dalam hati kita? Roh nubuat menjawab dalam Signs of the Times tanggal 20 Oktober tahun 1887 paragraf 3. Sementara Kristus tinggal di dalam hati oleh rohnya, tidak mungkin terang kehadirannya disembunyikan atau menjadi redup. Jelas sekali, Kristus tinggal di dalam hati kita oleh kehadiran rohnya, yaitu roh Kristus. Dan bila rohnya Yesus dalam hati kita, itulah terang. Karenanya, dengan menerima rohnya Yesus dalam hati, maka tidak mungkin terang kehadiran Kristus menjadi redup, namun semakin terang. Dan memang roh Kristus itu adalah terang. Testimonies for the Church, volume 4, halaman 318, paragraf 3, berkata, Roh Kristus yang menerangi jiwa dilambangkan oleh terang yang menghalau segala kegelapan. Mengapa kebenaran tentang matahari kebenaran yang adalah Yesus dan sinar matahari kebenaran yang adalah rohnya Yesus penting sekali kita pahami? Sebab renungan pagi hari ini berkata dalam Maranatha halaman 219 paragraf 3, bakat, pengalaman panjang tidak akan menjadikan manusia saluran terang kecuali mereka menempatkan diri di bawah sinar terang matahari kebenaran dan dipanggil, dipilih, serta diperlengkapi oleh karunia Roh Kudus. Jadi, jika kita mau menjadi saluran terang, maka kita harus menempatkan diri kita di bawah sinar terang matahari kebenaran, yaitu di bawah terang rohnya Yesus. Sebab Yesuslah matahari kebenaran, dan sinar terang matahari kebenaran adalah rohnya Yesus itu sendiri. Roh Kristus itulah Roh Kudus yang memperlengkapi kita, dan Roh Kristus itulah roh hujan akhir. Sebab ada hubungan antara matahari kebenaran dan hujan awal serta hujan akhir. Perhatikan Roh Nubuat merangkai ayat-ayat berikut ini dalam Christ Object Lesson halaman 66 paragraf 1. Jika kita tetap memusatkan pikiran kita pada Kristus, Ia akan datang kepada kita seperti hujan awal dan hujan akhir yang menyirami bumi. Hosea 6 ayat 3. Sebagai matahari kebenaran, Ia akan terbit atas kita dengan kesembuhan di sayapnya. Malaki 4 ayat 2. Kita akan berbunga seperti bunga bakung. Kita akan tumbuh seperti gandum. Mereka akan berkembang seperti pohon anggur. Hosea 14 ayat 6 dan 8. Dengan senantiasa mengandalkan Kristus sebagai juru selamat pribadi kita akan bertumbuh dalam segala hal di dalam Dia, yaitu dalam Yesus yang adalah kepala kita. Berdasarkan ayat-ayat tersebut, Roh Nubuat dengan jelas menyatakan bahwa hujan awal dan hujan akhir adalah Yesus Kristus, yaitu oleh pencurahan rohnya Yesus. Mengapa penting sekali untuk kita menerima roh hujan akhir, yaitu rohnya Yesus? Testimony Treasures volume 1 halaman 131 paragraf 1 menyatakan, saat anggota tubuh Kristus mendekati periode konflik terakhir mereka, masa kesusahan Yakub, mereka akan menjadi dewasa ke dalam Kristus dan akan mengambil sebagian besar dari rohnya, yaitu rohnya Yesus. Saat pekabaran malaikat ketiga membengkak menjadi seruan nyaring, dan saat kuasa dan kemuliaan besar menghadiri pekerjaan penutupan, umat Allah yang setia akan mengambil bagian dari kemuliaan itu. Hujan akhir itulah yang menghidupkan dan menguatkan mereka untuk melewati masa kesusahan. Wajah mereka akan bersinar dengan kemuliaan cahaya yang menyertai malaikat ketiga. Inilah pentingnya kita berdoa untuk kuasa hujan akhir
yaitu kecurahan Roh-Nya Kristus dalam hidup kita. Sebab mereka yang menjadi bagian anggota tubuh Kristus yang bersiap untuk memasuki masa kesusahan Yakub akan mengambil sebagian besar Roh-Nya Kristus. Sebab Roh Kristus itulah yang menghidupkan dan menguatkan mereka. Perhatikan, Nya White menggunakan kata to pass atau untuk melewati dan bukan while passing atau sementara melewati. Kenapa hal ini perlu dipahami? Karena masa kesusahan Yakub terjadi setelah pintu kasihan ditutup dan roh sudah ditarik. Sesudah pintu kasihan ditutup, umat setia yang telah dimeteraikan hidup tanpa pengantara. Karena itu penting sekali hujan akhir, yaitu Roh Kristus tersebut, untuk menyiapkan umat-umat yang sisa melewati masa kesusahan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dan kita tidak bisa hidup tanpa Roh Kristus sekarang. Lalu menjelang pintu kasihan ditutup, baru berdoa minta Roh Kristus. Tidak bisa. Kenapa? Karena kita tidak tahu kapan pintu kasihan ditutup. Dan kita sebagaimana pelajaran sebelumnya harus menjadi baru mulai sekarang. Dan untuk menjadi manusia baru dalam Yesus, maka kita membutuhkan Roh-Nya yang kudus. Kita perlu Roh-Nya Kristus setiap saat, setiap waktu, setiap hari. Karenanya berdoalah untuk kecurahan roh hujan akhir, yaitu Roh-Nya Yesus. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat vital pada pagi hari ini. Penting bagi kami untuk mengenal siapa matahari kebenaran dan apa sinar terang matahari kebenaran. Itu adalah Yesus dan Roh-Nya Yesus. Karenanya tolong kami ya Bapa, karuniakanlah Yesus dalam hidup ini sebagai matahari kebenaran, dan biarlah melalui Yesus, sinar terangnya, yaitu Roh-Nya, menghidupkan kami, menggerakkan kami, menjadi saksinya yang penuh kuasa, sehingga kami menjadi saluran terang bagi banyak orang. Dan orang-orang pun dapat bertobat dan kembali kepadamu melalui terang yang kami pancarkan. Dan bila mana Yesus datang, kiranya semakin banyak umat-umat yang boleh diselamatkan. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.